ini. Prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, keindonesiaan, kerakyatan, dan keadilan. Ketuhanan itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Jadi meskipun bangsa kita itu bukan negara kita, bukan negara agama, tetapi negara kita adalah negara di mana warga negaranya seluruhnya beragama, ya, seluruhnya memiliki percaya kepada Tuhan, gitu ya. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah seperti koeksistensi politis, ya, seperti payung yang memungkinkan seluruh tuhan-tuhan dari agama-agama yang dianut itu berada dalam satu ruang publik bersama, gitu ya. Bayangkan jika tidak ada sila ketuhanan, maka berbagai agama itu tidak bisa dipersatukan dalam ruang publik bersama ini, gitu ya, ruang publik kebangsaan ini, gitu ya. Nah, kata Bung Karno, dengan adanya sila ketuhanan ini, maka hubungan antar suku, agama, ras, etnis, gitu ya, itu menjadi mesra, menjadi harmonis, gitu ya. Karena adanya ketuhanan yang Maha Esa ini, kalau salah satu sedang merayakan hari raya, maka yang lain tidak hanya tidak mengganggu, tetapi ikut mengamankan, gitu ya. Kalau di Bali misalnya sedang ada hari raya Nyepi, maka agama lain, penganut agama lain ikut mengawal agar hari raya Nyepi itu bisa berlangsung dengan baik, gitu ya. Kalau orang Islam sedang merayakan Idul Fitri misalnya, maka agama lain juga ikut mengawal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga kalau sedang Natalan atau sedang hari raya lainnya, gitu ya. Nah, itulah prinsip ketuhanan, gitu. Kemudian ada prinsip kemanusiaan, di mana bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berperi kemanusiaan, gitu ya, memegang teguh peri kemanusiaan. Nah, kalau suatu saat misalnya terdapat konflik, ya, ada bunuh-bunuhan seperti pernah terjadi di Ambon, di Poso, di Sambas, gitu ya. Nah, itu pada saat emosi tinggi saja, tetapi pada emosi yang sudah rendah, maka kemudian kemanusiaan itu kembali digapai, gitu ya. Kembali dijadikan dasar dari relasi antar warga negara, gitu ya. Ketiga adalah keindonesiaan, persatuan Indonesia. Itulah yang menjadikan kita itu menjadi satu meskipun beragam, gitu ya. Karena takdir kita itu beragam, maka memang harus diikat oleh satu rasa keindonesiaan, kebangsaan yang sama, gitu ya. Kalau kata Cak Nur, keberagaman itu bisa menjadikan kekayaan, ya. Bayangkan misalnya kita bisa mampu mengkapitalisir 10 Bali baru misalnya, ya, daerah-daerah yang bisa dijadikan seperti Bali, betapa kayanya kita, gitu ya, karena beragam dan semuanya indah, gitu ya, baik itu alamnya atau seni budayanya, keramahan orang-orangnya, gitu ya. Nah, itu keragaman yang membawa kekayaan, kekuatan, gitu ya. Kalau sudah kaya pasti kuat, gitu ya. Nah, tapi keragaman juga, kata Cak Nur, bisa membawa kita pada kerawanan, gitu ya. Kenapa? Karena keragaman itu berpotensi untuk memunculkan clash, ya, memunculkan konflik, gitu. Karena melihat orang lain itu berbeda, ya mudah untuk kemudian tersulut emosi, gitu ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan, gitu ya. Ini sila demokrasi, ya, prinsip keempat. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial, bahwa bangsa Indonesia memang menganut pasar, ya, membolehkan warga negara untuk kaya sekaya-kayanya, tetapi semakin kaya orang Indonesia, kontribusinya kepada negara itu harus semakin besar, dan kemudian oleh negara itu didistribusikan secara merata. Dan demikian maka meskipun bangsa Indonesia itu menganut sistem pasar, membolehkan orang untuk maju secara ekonomi, tetapi semakin kaya dia, akan semakin banyak kontribusinya untuk negara, untuk rakyat, untuk kemudian didistribusikan secara merata. Melalui apa? Misalnya melalui pajak, ya.
Kalau Anda punya mobil 5, maka mobil kedua itu pajaknya jauh lebih tinggi dari mobil pertama, mobil ketiga jauh lebih tinggi dari, dan semakin tinggi. Nah, itu fungsinya untuk memunculkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Itu prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila. Kemudian Pancasila itu, kata Bung Karno, bukan diciptakan oleh Bung Karno sendiri, ya. Mohon di-mute dulu. Ada yang kebuka, mohon di-mute. Oke. Nah, memang Pancasila itu bukan diciptakan oleh Bung Karno seperti kata Bung Karno sendiri, tetapi digali dari adat istiadat bangsa Indonesia, gitu ya. Pancasila itu digali dari keseharian bangsa Indonesia, gitu. Jadi Pancasila itu ada di mana-mana di Indonesia, gitu ya. Saya pernah ke Poso, di mana Poso kan pernah konflik. Nah, tetapi konflik itu selesai dengan kearifan lokal budaya yang namanya Sintuwu Maroso, ya. Saya pernah ke Bengkulu. Di Bengkulu ada namanya Tabot, ya, festival Tabot. Itu apa? Festival orang Syiah, gitu. Dan bisa hidup damai di tengah orang Sunni, gitu. Ini luar biasa karena di Arab sana itu Syiah dan Sunni terus berantem, tapi di Bengkulu itu damai, gitu ya. Dan orang Syiah bisa mengadakan festival Tabot, gitu ya. Kemudian saya ke Dieng, ya. Di Dieng ada kehidupan harmoni antara orang Hindu dan orang-orang Islam, gitu ya. Saya pernah ke Cigugur, Kuningan. Di situ ada Serentahun. Serentahun itu kehidupan yang harmonis, di mana Sunda Wiwitan itu setiap tahun melakukan persembahan hasil tani karena keberhasilan tani, gitu ya. Dan itu diikuti oleh seluruh warga secara gotong royong, gitu ya. Daerah-daerah lain pun seperti itu, gitu ya. Di Ambon, ya, pernah konflik tapi kemudian selesai dengan Pela Gandong, gitu ya. Di daerah-daerah lain pun seperti itu. Jadi ada Pancasila di setiap daerah. Benar kata Bung Karno bahwa saya hanya menggali dari adat istiadat budaya lokal, gitu ya. Karena itu Pancasila itu sebenarnya sudah digali dari hati bangsa Indonesia, gitu ya. Ada pemikir politik dan juga filsuf namanya Terry Eagleton. Dia katakan bahwa ideologi itu adalah masalah hati. Ideologi yang bisa menyentuh hati, itulah ideologi yang akan memenangkan peperangan, gitu ya. Artinya kalau komunisme itu sekarang hancur, berarti tidak bisa menyentuh hati, gitu ya. Kalau misalnya liberalisme itu sekarang hebat di barat, berarti liberalisme memang bisa menyentuh hati orang-orang barat, gitu ya. Dan Pancasila karena memang digali dari keseharian bangsa Indonesia, otomatis sudah ada di hati bangsa Indonesia. Tapi pengajaran kemudian, ya, setelah sekian lama merdeka, ternyata Pancasila kemudian hanya diajarkan secara historis, deskriptif, ya, sehingga kehilangan makna ideologinya, gitu. Gitu. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika misalnya menjelang Pilkada DKI 2017. Ya, kita lihat misalnya begitu kuatnya gerakan Islam politik dalam gerakan 212, gitu ya. Itu ideologi, ya. Dan itu kalau Islam politik memenangkan menjadi negara khilafah, maka itu akan menggantikan Pancasila, gitu. Ya, itu bahaya. Karena kalau Pancasila yang diganti berarti NKRI-nya bubar. Karena tidak mungkin NKRI tetapi ideologinya bukan Pancasila. Misalnya ideologinya Islam. Tentu yang tidak beragama Islam di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, atau dimanapun akan menentang itu, gitu ya. Yang Islam pun belum tentu setuju, gitu. Karena itu kalau Pancasila kemudian digantikan dengan Islam politik, ya, tentu NKRI pun akan bubar, gitu ya. Nah, karena itu adalah bahaya jika Pancasila kemudian menjadi lemah, ya. Pancasila kemudian dikalahkan oleh ideologi lain, gitu. Nah, karena itu untuk menghindari itu, Pancasila jangan hanya dipelajari secara historis dan deskriptif, tetapi harus benar-benar dimaknai, ya.
Pancasila harus benar-benar membumi. Pancasila harus benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebenarnya tidak sulit karena Pancasila memang diambil dari praktek kehidupan sehari-hari para kakek nenek kita gitu ya, nenek moyang kita gitu. Nah, sekarang tinggal kembalikan kita Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dimana kita sudah banyak berubah, sudah ikut barat, sudah ikut liberalisme, kapitalisme, maka agar Pancasila itu menjadi kuat, maka memang harus dipraktekkan dan kemudian Pancasila bisa masuk ke dalam hati setiap individu bangsa Indonesia. Itu, jadi harus diubah dan diubahnya seperti itu. Begitu ya. Nah, kenapa ideologi Islam bisa memunculkan emosi dan tindakan, sementara Pancasila seringkali hanya deskriptif, ya? Karena ideologi Islam itu memang bisa masuk ke dalam hati, masuk ke dalam emosi gitu ya. Karena memang sudah ada dogma gitu, dan dogma itu memang harus diikuti gitu ya. Nah, beda dengan Pancasila yang memang itu bukan wahyu ilahi, jadi memang ada kelemahan di situ gitu ya. Tetapi memang harus dicari cara agar Pancasila itu juga sampai ke hati setiap individu bangsa Indonesia gitu ya. Nah, Pancasila itu laku hidup lebih dari sekedar deskripsi dan kognisi. Jadi inilah caranya gitu. Benar-benar harus menjadi laku hidup gitu ya. Jadi kalau kata Pancasila itu tumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya dipraksis sehari-hari, jangan individualisme gitu ya. Tetapi setiap individu harus berupaya untuk katakanlah menolong orang-orang yang lebih tidak beruntung. Nah, itulah keadilan sosial gitu ya. Kalau kata Pancasila harus berketuhanan, artinya ateisme dan agnostisisme itu tidak ada tempat di republik ini, termasuk komunisme gitu ya. Itu laku hidup gitu ya. Prinsip-prinsip lain pun seperti itu gitu. Nah, bagaimana menghidupkan Pancasila dalam batin bangsa Indonesia ya, dalam menjadi laku hidup, menjadi masuk ke dalam hati ya. Ada beberapa cara untuk menghidupkan Pancasila dalam batin. Yang pertama adalah terus-menerus mengangkat sejarah kemerdekaan ya. Karena dengan terus-menerus mengangkat sejarah kemerdekaan, maka kita jadi paham bahwa kemerdekaan itu tidak gratis. Kemerdekaan itu ditukar oleh darah ya, dan air mata kakek nenek kita gitu. Mereka mungkin di antara kita ada yang kakek neneknya itu tertembak mati oleh penjajah gitu ya, meninggal oleh penjajah, tewas oleh penjajah gitu. Nah, itu harus terus diingat gitu. Itu harus terus diangkat agar kita sadar bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah gitu. Dan karena itu republik yang menjadi warisan dari kemerdekaan ini harus benar-benar dipelihara gitu. Dan bagaimana cara memelihara republik agar tetap tegak berdiri? Ya, pondasinya itu harus diperkuat gitu. Kalau kita ingin rumah kita itu kuat, maka fondasinya harus kuat kan gitu. Nah, republik ini fondasinya ya Pancasila gitu. Pada saat Pancasila sudah tidak lagi dihiraukan ya, sudah diacuhkan gitu, maka kemudian fondasinya menjadi rapuh. Pada saat fondasi itu rapuh, begitu ada ideologi masuk, ideologi lain, ideologi komunis atau ideologi sosialisme atau ideologi khilafah misalnya, maka itu akan mudah masuk dan kemudian menghancurkan fondasi bangsa kita, Pancasila itu. Ya, pada saat fondasinya sudah hancur, tentu rumahnya akan roboh. Nah, pada saat rumah roboh itu, jangan harap itu terjadi secara damai. Karena ketika rumah roboh itu, tentu akan terjadi pertentangan, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi konflik, bahkan mungkin bunuh-membunuh. Gitu ya. Itu mengerikan sekali. Anda lihat di Syria, Anda lihat di Irak ya. Kalau sampai Pancasila itu runtuh,
maka kejadian di Syria itu akan kita alami. Gitu ya. Itu berat sekali. Makanya tadi di awal saya katakan ini sangat penting, bukan saja buat negara, tapi buat hidup kita sendiri, buat hidup kita pribadi. Karena pada saat Pancasila goyah, bangunan Republik Indonesia ini runtuh, maka kemudian yang muncul adalah perang semua melawan semua, ya. Kalau kata Thomas Hobbes, homo homini lupus, ya. Perang semua melawan semua, semua serigala bagi yang lain gitu. Pada saat pondasi kehidupan bernegara kita itu runtuh, gitu ya. Nah, satu caranya dengan benar-benar mengangkat sejarah gitu. Kata Bung Karno, jas merah, gitu ya. Kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah itu penting, gitu ya. Untuk tetap menanamkan rasa nasionalisme, untuk tetap menanamkan rasa cinta tanah air, gitu ya. Itu dengan jas merah. Kemudian kedua, ciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dengan terciptanya keadilan ya di masyarakat, maka akan memperkecil kecemburuan sosial ya. Dengan kecemburuan sosial yang kecil, maka kehidupan akan lebih damai, akan lebih sejahtera, gitu ya. Dan kemudian pertengkaran itu akan bisa diminimalisir. Kenapa dulu di Ambon terjadi konflik? Bukan karena konflik agama, ya, bukan karena konflik antara Islam dan Kristen, tetapi diawali oleh kecemburuan ekonomi, gitu ya. Karena pendatang dinilai lebih berhasil dari orang asli sana, gitu. Nah, karena itu agar tidak tercipta konflik-konflik seperti itu, maka ciptakanlah keadilan dan kesejahteraan, gitu ya. Ketiga adalah dengan memunculkan kebanggaan. Nah, kalau sudah adil, sejahtera, semua sudah katakanlah hidup dengan nyaman, gitu ya, makmur, maka kebanggaan pun akan muncul. Dan yang keempat tentu munculkanlah bahwa Pancasila adalah doktrin keselamatan juga. Ya, khususnya keselamatan di dunia. Kenapa? Karena jika Pancasilanya kuat, maka hidup bernegara kita itu akan nyaman, ya, akan terpelihara dengan baik, gitu. Karena itu kita akan selamat. Itulah doktrin keselamatan Pancasila, gitu ya. Oke, kita lihat ini. Ini Susi Susanti ya. Dia tidak sedang menangis sedih. Ya. Ini di Olimpiade ketika dia meraih medali emas. Kenapa dia nangis? Dia nangis karena haru dan bangga, gitu. Bangga sebagai bangsa Indonesia, gitu. Ya. Momen-momen inilah yang harus diciptakan agar kebanggaan itu ada, gitu ya. Kita sudah kehilangan momen-momen ini. Bulu tangkis kita kalah terus, bola memang belum pernah menang, ya kan? Olahraga lain juga semakin ambruk, gitu ya. Nah, itu kita kehilangan momen-momen kebanggaan. Ya, karena itu prestasi, kemudian kemakmuran, itulah momen-momen kebanggaan. Ya, kalau kita tanya orang Amerika, mereka sangat bangga dengan keamerikaannya. Kenapa? Karena mereka hidup sejahtera, gitu ya. Karena mereka merasa sebagai negara besar, gitu ya. Semboyannya Trump misalnya, Make America Great Again, gitu ya. Memang kebesaran itulah yang dikejar. Gitu ya. Indonesia pun harus seperti itu, gitu. Pada saat kebanggaan itu hilang, maka sebenarnya rasa nasionalisme kita itu tereduksi juga, gitu ya. Hilang juga pada akhirnya, gitu. Karena itu momen-momen kebanggaan itu perlu terus dicari, gitu ya. Nah, doktrin keselamatan seperti tadi saya katakan bahwa pada saat Pancasila itu kuat, NKRI itu kuat, maka kita akan hidup dengan selamat di atasnya, gitu. Ya. Tidak kemudian masuk ke dalam konflik berdarah, gitu ya.
tidak kemudian masuk ke dalam kondisi di mana pada saat Anda keluar rumah maka Anda terancam, gitu ya. Tetapi benar-benar hidup dengan nyaman, ya, selamat, gitu ya. Karena memang kuatnya ideologi, gitu. Ideologi itu cita-cita. Tadi saya katakan mungkin Ambon pernah konflik, mungkin Poso pernah konflik, mungkin Sambas pernah konflik. Tapi ketika konflik itu mereda, maka yang dicita-citakan adalah kemanusiaan, gitu ya. Mungkin pernah terjadi pembunuhan di sana, tetapi ketika emosi itu mereda, maka kemanusiaan yang kembali menjadi cita-cita, gitu ya. Cita-cita yang ingin dicapai, gitu. Itulah doktrin keselamatan, gitu ya. Oke. Kemudian Pancasila itu pada akhirnya menjadi koeksistensi politis, ya. Apa maksudnya? Yaitu koeksistensi itu hal yang menyebabkan bisa bersatu, gitu ya. Coba bayangkan kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, maka antar agama itu akan saling perang terus, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan umat, gitu ya. Tetapi kalau sudah ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka semuanya berlindung di dalam sila itu, gitu. Ya, itulah koeksistensi politik. Pancasila tidak mencampuri substansi teologis ajaran agama-agama, ya. Tidak mencampuri soal sholat, soal misa, soal ibadah-ibadah lain, ya. Melainkan hanya mengambil aspek etis atau moralnya saja, gitu. Jadi yang diurusi Pancasila itu misalnya etis tidak sih kalau ada pelarangan beribadah, gitu ya. Bermoral tidak sih kalau orang mau beribadah kemudian dihalang-halangi, gitu ya. Itu yang diurusi oleh Pancasila, agar kemudian semua penganut agama itu bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Itu kan ada di konstitusi kita, ya. Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, gitu ya. Itulah koeksistensi politis. Itulah sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai payung dari agama-agama dan kepercayaan, gitu. Oke. Nah, bagaimana agar Pancasila bisa menyentuh hati, gitu ya. Tidak hanya pikiran, tidak hanya otak, gitu. Maka Pancasila harus tidak hanya kognitif, tetapi harus dimaknai sebagai afektif, gitu ya. Menyentuh rasa, gitu ya. Oke, mohon di mute dulu. Mungkin yang baru datang, mohon di mute suara mic-nya. Oke, untuk agar menyentuh rasa, Pancasila sebagai produk perjuangan yang ditebus dengan darah dan air mata. Kita harus benar-benar angkat lagi sejarah perjuangan bangsa, agar seluruh generasi sadar bahwa kehidupan nyaman, ya, enak saat kemerdekaan ini tidak gratis, gitu. Banyak sekali, ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang tewas akibat perjuangan kemerdekaan ini. Mungkin kakek nenek kita langsung, gitu ya. Karena itu harus dipertahankan, gitu. Kemerdekaan itu harus dipertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Dengan memperkuat pondasi, ya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai praksis hidup tadi, sebagai laku hidup. Dan demikian maka kehidupan bisa pondasi menjadi kuat, gitu ya. Saling toleransi antar pemeluk agama, saling solidaritas, gitu ya. Kalau misalnya di suatu daerah ada bencana, maka daerah lain mengirimkan bantuan, gitu ya. Kalau misalnya di satu daerah sedang merayakan suatu perayaan agama, maka daerah yang lain misalnya mendukung, gitu ya. Nah, itu cara-cara agar Pancasila bisa menyentuh rasa, gitu ya. Dan demikian misalnya pada saat orang Palu menderita karena gempa dan tsunami, maka orang lain tuh bisa ikut merasakan, gitu ya. Ada empati di penduduk lain, gitu ya. Nah, tidak hanya orang Palu yang merasakan penderitaan, tapi juga orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua ikut merasakan penderitaan itu, gitu. Nah, itulah Pancasila yang sudah menyentuh rasa, gitu ya. Nah,
Kenapa bisa demikian? Karena memang Pancasila kan digali dari budaya, dia abstraksi dari kebudayaan, gitu ya. Jadi memang sudah ada di dalam budaya setiap daerah, sudah ada di dalam individu setiap daerah, gitu. Nah, tinggal kita menghidupkannya saja, gitu. Pada saat sudah dihidupkan, maka Pancasila pun menjadi kuat. Beda dengan ideologi yang dicangkokkan seperti dulu, misalnya komunis yang masuk, gitu ya. Itu tidak akan pernah kuat karena tidak ada di dalam hati bangsa Indonesia, gitu. Bahkan cenderung berseberangan dengan hati bangsa Indonesia yang religius, gitu ya. Pada saat komunis itu tidak bicara tentang Tuhan, gitu ya. Bahkan mungkin menafikan Tuhan, maka itu sudah tidak sesuai dengan hati bangsa Indonesia dan hati setiap individu bangsa Indonesia, gitu. Nah, berbeda dengan komunis yang tidak sesuai dengan hati bangsa Indonesia, Pancasila itu sudah ada di hati, gitu. Nah, kenapa sekarang Pancasila terkesan quote unquote kalah dibanding misalnya ideologi Islam politik, bukan Islam ya. Di antara kita banyak yang Islam, 80% orang Indonesia itu Islam. Yang maksud saya adalah Islam politik, gitu ya, khilafah, gitu ya. Itu berbeda, gitu, antara Islam dengan Islam politik. Islam ajaran tentu kita anut, gitu. Saya pun orang Islam, gitu ya, menganut Islam, gitu ya. Tetapi Islam politik itu adalah Islam dijadikan tunggangan untuk mengejar kekuasaan tertentu, gitu ya. Jadi sebenarnya itu itu politik, gitu ya. Itu sama dengan Pancasila, gitu. Nah, masalahnya adalah bangsa Indonesia ini tidak mungkin menerima Islam politik karena kondisi kita memang diciptakan oleh Tuhan itu beragam, gitu. Ada orang Islam, ada orang Katolik, ada orang Protestan, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, ada agama lain, ada kebudayaan lain, ada kepercayaan lain, gitu. Dan itu membuat ideologi yang katakanlah partikular, ya, ideologi Islam itu kan partikular, tidak universal, gitu ya. Itu tidak bisa diterima, gitu. Dan kalau dipaksakan itu akan memunculkan konflik. Dan kita untung para founding fathers, ya, para pejuang kemerdekaan itu sudah membuatkan kita Pancasila, gitu. Dimana dengan Pancasila itu semua bisa berlindung di dalamnya, gitu. Ya. Dan terhindar dari konflik-konflik seperti yang sekarang ramai terjadi di wilayah Arab misalnya, gitu ya. Oke, itu Pancasila menyentuh rasa. Meskipun sekarang katakanlah banyak peristiwa yang memperlihatkan Pancasila belum menyentuh rasa, mungkin ini salah pengajaran, mungkin ini salah pendidikan, gitu ya. Di saat Orde Baru misalnya Pancasila hanya dijadikan alat untuk kekuasaan, gitu ya. Orde Lama pun akhirnya menyimpang, gitu. Nanti di sesi berikutnya kita akan pelajari, gitu ya.